Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Anak-anak peserta MPLS yang kami cintai dan kami banggakan. Terima zel kami. SMP 38 Jaya. SMP Negeri 38 berkarakter dan cinta lingkungan. Anak-anakku peserta MPLS yang kami cintai, bersyukur kita masih dipercaya oleh Allah, diberi umur panjang, sehat, segar, bugar, iman kuat dan iman terjaga. Anak-anakku, Pak Beki pada materi MPLS tahun pelajaran 2020-2021 tahun ini, yaitu tentang COVID-19 atau yang terkenal dengan virus corona. Untuk jelasnya, apakah COVID-19 dan bagaimana cara menjaga diri kita dan sesama agar terhindar dari virus dan sehat, aman, mari kita bersama-sama kita lihat dan kita perhatikan video berikut ini. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virusnya melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja.
Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi. Ya, kita pahami dulu apa sih virus COVID-19 ini ya. Kita ngawali dari virus. Virus itu tidak akan bisa hidup sendiri. Dia membutuhkan inang. Dia hanya bisa hidup di dalam sel yang hidup. Sama dengan pohon, ada benalu di pohon. Benalu ini bisa hidup kalau pohonnya hidup. Kalau pohonnya mati, pasti benalunya ikut mati. Nah, demikian juga dengan virus. Dia hidup di dalam sel yang hidup. Sel yang hidup itu ada di saluran pernafasan orang yang sakit. Pada saat kemudian dia berbicara, pada saat dia batuk, pada saat dia bersin, maka sebagian selnya ini terlepas, terlempar, yang kita sebut droplet. Oleh karena itu, logika kita, sehebat apapun orang sakit itu nggak mungkin dropletnya, percikan ludahnya itu terlemparnya sampai 1 kilo dari mulutnya. Pasti sekitar 1 meter. Oleh karena itu persyaratannya adalah kontak dekat. Kemudian yang kedua, sel manusia apabila lepas dari tubuh manusia di dalam iklim Indonesia dengan paparan ultraviolet, suhu kelembapan yang seperti ini, rata-rata hanya akan bertahan di 10 sampai 15 menit. Setelah itu akan mati, indoor atau outdoor. Sama dengan percikan darah kita, kalau kemudian berada di daerah yang tertetes dimanapun, nggak sampai 10 menit sel darahnya akan mati. Begitu sel itu mati, maka virus yang numpang di dalamnya pasti ikut mati. Oleh karena itu kemudian pertanyaannya, apakah logis kalau kemudian tanpa kontak dekat, jarak jauh, bisa sakit? Nggak mungkin. Oleh karena itu, cara yang paling gampang mengendalikan adalah siapapun yang sedang sakit, entah itu batuk pilek, bukan hanya karena COVID, karena apapun, sebaiknya menggunakan masker supaya percikan droplet dia nggak kemana-mana. Supaya nggak perlu yang lain-lainnya yang di penjara. Ini kan ibaratnya virusnya di penjara. Di dalam kehidupan sosial kita yang jahat aja yang di penjara, bukan yang tidak jahat yang di penjara. Cara berpikirnya jangan dibalik. Penjahatnya dibiarin keliaran, kita yang masuk penjara semua. Ini dalam kaitan pengertian tentang virus itu seperti itu. Kita minta yang sakit pakai masker. Bahkan kalau perlu, mari kita tegur dengan cara yang baik apabila ada teman kita batuk, pilek, nggak pakai masker. Ini. Kemudian yang kedua, virus ini akan masuk melalui mulut kita. Bisa masuk sekalipun kita pakai masker. Dan ini yang paling sering terjadi. Ada orang lain batuk, percikan dia kena pintu, percikan dia misalnya tutup pakai tangan, setelah itu gantung lagi di bis, kemudian kita pakai masker pegangan, maka akan ada transfer ke tangan kita, kemudian kita dikasih gorengan gratis. Setebal apapun masker kita, kalau dapat gorengan pasti dibuka. Itulah masuknya di sini. Masalahnya kalau orang yang sakitnya susah dapat masker gimana dong? Ya, kalau kita nggak sakit punya masker, ada orang sakit nggak punya masker, kasihin deh punya kita. Daripada nyebarin orang banyak gitu ya. Ini yang harus kita lakukan, oke? Pak, terkait pengakuan pasien yang tidak diberitahu terkena. Iya, Pak. Ya, ini kami sedang berbicara dengan Direktur Rumah Sakit Sulianti Saloso, apa iya sih seperti itu gitu ya. Dok, tapi Apakah ini terjadi di Sulianti Saloso atau terjadi di rumah sakit sebelumnya, ini sedang kita cek. Anak-anakku peserta MPLS, bagaimana? Setelah melihat video tadi, gambaran apa yang dapat kalian ambil? Untuk itu, simpulkan semua narasi dan semua gambaran-gambaran tadi, ambil ilmunya, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Istilahnya ada perintah ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Setelah kita bisa melihat dampak akibatnya dan cara mencegahnya, mari kita menjaga diri,
kita ikuti protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan oleh Dinas Kesehatan pemerintah, dan kita berdoa semoga kita semua selamat, terhindar dari virus corona, dan jangan lupa jaga iman dan imun. Semoga kita segera dapat belajar kembali dengan tatap muka secara normal. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.